wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan ta'lim, sehingga kita bisa meneruskan daras atau pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Fakir membersamai panjenengan semuanya untuk melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb An-Nawawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan kita masuk di dalam pembahasan fasal fil hirsi 'alal ilm. Fasal yang membahas tentang semangat atau berambisi di dalam menuntut ilmu. Wa min adabihil mutaakkidah, dan termasuk adab atau akhlak-akhlak yang sangat dianjurkan bagi seseorang talibul ilm, bagi seorang penuntut ilmu, terlebih penuntut ilmu Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, an yakuna harisan ala ta'allum, hendaknya dia berambisi, selalu penuh semangat di dalam belajar. Jadi belajarnya penuh dengan semangat yang membara di dalam mencari ilmu agama ataupun ketika belajar Al-Quran, terlebih muwaziban alaihi fi jami'il awqat, terus menerus disiplin di setiap waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, yang sekiranya memungkinkan untuk dia mencari ilmu di dalamnya. Jadi terus menerus disiplin di dalam waktu-waktu yang sekiranya memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu. Jadi kapanpun ada kesempatan, kapanpun ada waktu, kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sehat wal afiyah, maka hendaknya kita terus bersemangat di dalam menuntut ilmu, terlebih di dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya di setiap waktu. Wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir, dan jangan sampai seseorang di antara kita ini merasa cukup dengan sedikit saja. Artinya dah cukup belajar segini saja. Ma'a tamakkunihi minal katsir, padahal kita bisa untuk memperoleh lebih dari ilmu yang kita dapatkan. Kita bisa untuk menuntut ilmu dengan untuk mendapatkan ilmu, menggali terus lebih dalam akan keilmuan-keilmuan, khazanah-khazanah Islam. Kita bisa untuk belajar Al-Quran lebih dari yang kita mampu. Kita bisa. Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan. Akan tetapi banyak di antara kita yang mungkin lebih memilih ya cukup segitu saja. Sisanya waktu terbuang sia-sia. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang godaannya sangat-sangat amat berat sekali dengan kehadiran digital, dunia digital, dan kehadiran hiburan-hiburan yang sangat bisa membuang waktu, menggoda anak-anak muda di zaman sekarang untuk bisa menghabiskan waktunya, mengalihkan perhatian anak-anak muda sekarang yang sebenarnya bisa untuk menuntut ilmu, bisa membaca lebih, ya, bisa menggali lebih dalam akan keilmuan-keilmuan, terutama di dalam ilmu agama dan Al-Quran, akan tetapi lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bermain game, scroll sosial media, padahal dia bisa. Dan ketika dia menuntut ilmu, ketika dia belajar cukup hanya segitu saja, sebatas segitu saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban dalam menuntut ilmu. Sungguh sangat miris keadaan zaman sekarang terlebihnya. Padahal dia bisa untuk menuntut ilmu, untuk memanfaatkan waktu mudanya dan waktu luangnya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, untuk menggali keilmuan sebanyak-banyaknya, belajar Al-Quran sampai fasih hingga pandai. Akan tetapi dia lebih memilih untuk malas, lebih memilih untuk memanfaatkan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Wala yuhammilu nafsahu ma la yutiq, tapi juga jangan sampai kita di dalam menuntut ilmu ini terlalu membebankan
terhadap diri kita sesuatu yang mungkin diri kita tidak mampu. Jadi kita juga jangan terlalu menerima bahwa jangan kita itu ridho akan diri kita untuk menuntut ilmu segitu saja, sementara kita bisa lebih. Akan tetapi sebaliknya, kita juga jangan terlalu memaksakan diri kita, membebankan kepada diri kita sesuatu yang mungkin sementara diri kita ini belum mampu. Artinya kita untuk sementara ini mungkin mampu untuk menggali keilmuan, belajar keilmuan yang mendasar, fikih, nahwu dan lain-lain. Akan tetapi kita terlalu memaksakan diri kita untuk belajar, langsung kepingin belajar keilmuan yang sangat dalam sekali, yang mungkin untuk sementara ini kemampuan kita belum nyampe ke situ. Nah, itu namanya juga terlalu memaksakan diri, yang akhirnya nanti bukannya malah mendapatkan ilmu, yang ada malah semakin bingung. Yang ada malah menyebabkan dia cepat bosen. Jadi ketika menuntut ilmu itu mulailah dari sesuatu yang mendasar dulu, yang sekiranya itu diri kita, otak kita mampu mencernanya dengan baik. Kita hadir majelis-majelis ilmu, ya misal kalau kita tidak mondok ya, kalau di pondok biasanya alhamdulillah sudah ada sistem yang mengatur itu semua, belajar dari hal yang paling mendasar gitu. Tapi kalau misal kita tidak mesantren, maka kita bisa mencari ilmu dari majelis-majelis taklim di sekitaran kita. Masih banyak kok majelis-majelis taklim di sekitaran kita yang membuka kesempatan bagi kita untuk ngaji sebanyak-banyaknya. Ya, dimulai dari hal yang mendasar dulu. Jadi kita memulai dari mengaji fikih-fikih dasar, ya seperti itu. Dan itu kita jangan merasa diri kita cukup dengan seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari, kenapa tidak? Seperti itu. Makhafatan minal malali wa dhuya'i ma hasal, ya. Alasannya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kenapa kita jangan sampai membebankan kepada diri kita sesuatu yang mungkin diri kita sementara tidak mampu, ya khawatir cepat bosan. Yang ada malah cepat bosan, yang ada malah cepat hilang sesuatu yang mungkin kita hasilkan. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Dan ini tentunya akan berbeda dengan perbedaan orang-orang, ya. Setiap orang itu pasti kemampuannya berbeda-beda dan keadaannya berbeda-beda. Seperti itu. Wa idza jaa ila majlisi syekh falam yajidhu intazarahu wa lazama babahu. Sekiranya kalau ini salah satu adab yang harus diperhatikan oleh seorang murid ketika ingin berguru. Wa idza jaa ila majlis syekh falam yajidhu intazarahu wa lazama babahu. Apabila seseorang itu datang ke tempat di mana syekh mengajar, guru mengajar, falam yajidhu, dan dia tidak menemukannya, intazarahu, jadi tunggu, wa lazama babahu, dan dia menunggu di depan pintunya gitu. Jadi jangan sebaliknya, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi guru yang menunggu murid, bukan murid yang menunggu guru. Allah, ulama-ulama salaf, ulama-ulama panutan kita di zaman salaf itu murid yang banyak sekali qudwah, banyak sekali panutan yang bisa kita baca sejarah mereka di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah ulama-ulama kita, yaitu murid yang menunggu guru, bukan sebaliknya, bukan guru yang menunggu murid. Jadi murid yang menunggu guru, bahkan mereka rela sampai bermalam, ya, bermalam di depan pintu gurunya hanya demi untuk mendapatkan ilmu. Wala yufawwitu wazifatahu, tapi jangan sampai juga melalaikan akan kewajibannya. Illa an yakhafa karahat asy-syekh lidzalik. Kecuali kalau memang dia tahu. Jadi kondisional, jadi kita harus tahu keadaan guru kita bagaimana. Kecuali kalau guru kita ini termasuk tipe guru yang tidak suka kalau kita itu mungkin berlebihan di dalam menunggu. Maksudnya kita terlalu memaksa. Guru kita justru malah nggak suka kalau kita sampai memaksakan diri sampai tidur di depan pintu, sampai menunggu, sampai bermalam, atau bahkan guru kita tahu hanya karena kita kepingin belajar sama guru kita rela menunggu di depan pintu rumahnya sampai kita itu meninggalkan kewajiban kita di rumah misalnya. Ini juga nggak baik. Bi an ya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin ba'inihi. Sekiranya kalau misal seorang murid ini tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan gurunya ini, dia itu mengajarnya ada waktunya.
Jadi memang guru kita ini, syekh ini sudah terbiasa mengajar, atau ustadz ini sudah terbiasa mengajar di jam sekian sampai jam sekian, menyimak Al-Quran di jam sekian sampai jam sekian. Dan selain itu, ya beliau punya kesibukan sendiri, tentunya kita harus memaklumi sebagai seorang murid. Kalau kita sudah tahu seperti itu, ya sudah, kita jangan terlalu memaksakan untuk datang ke rumah guru untuk minta belajar, karena sudah ditentukan waktunya. Nah, tapi kalau seandainya guru kita ini bukan tipe yang naruh waktu, ya nggak ada waktunya, artinya kita datang kepada guru yang memang sudah, beliau itu memang terkenal tidak pernah menolak siapapun yang ingin istifadah, ingin mengambil faedah dari beliau. Ya kita mungkin nggak apa-apa nunggu beliau di depan rumah sampai kita tahu bahwa guru kita ini sudah menyelesaikan urusannya, sehingga beliau keluar dari rumah dan kita bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu dari beliau. Jadi kita yang menunggu, bukan sebaliknya. Kita tahu guru kita ini punya kesibukan, dan kita lebih milih untuk menunggu dulu dan menunggu guru datang. Ketika guru datang, guru tidak menemukan ada satu murid pun. Kenapa? Karena muridnya justru lebih memilih nunggu gurunya dulu yang datang. Ini kan sesuatu yang qillatul adab, ya, menunjukkan minim akhlak sekali. Bagaimana seorang murid akan mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu dari seorang guru kalau dia tidak memperhatikan adab-adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang murid, seperti itu. Wa annahu la yuqri'u fi ghairihi, dan guru ini biasanya tidak mengajar di waktu selain yang ditentukan. Misal, wa idza wajada syaikhu na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'zin 'alaihi. Akan tetapi kalau seandainya guru, dia menemukan seorang murid itu menemukan gurunya, mendapati gurunya sedang tidur, kecapean mungkin, atau sedang fokus sama kewajiban yang lebih penting misal, maka seorang murid jangan izin untuk belajar, jangan izin untuk setoran Al-Quran misal. Jadi menunggu sampai guru tersebut bangun tidur, atau sampai selesai dari urusannya, kepentingannya, atau yansharif, atau seorang murid pergi, biar nggak merepotkan gurunya. Karena takutnya khawatir ketika guru sedang sibuk dengan urusan lain, datanglah murid yang biasa belajar sama beliau, sehingga guru ini akan terbagi fokusnya, nggak fokus sama urusannya sekarang karena nggak mungkin kepikiran mau mengajar dan hal sebagainya. Wasabru aula. Akan tapi di sini murid diutamakan lebih sabar. Maksudnya sabar apa? Sabar menunggu, tapi jangan sampai merepotkan gurunya. Artinya di sini pilihan seorang murid itu, kalau untuk menuntut ilmu, sabar, nunggu sampai gurunya benar-benar free, benar-benar sampai gurunya itu luang waktunya, tidak sibuk dengan kesibukan lain, sehingga lebih plong untuk mengajar, lebih enak, lebih leluasa, sehingga seorang murid lebih enak untuk mendapatkan ilmu, karena gurunya dalam keadaan hatinya sudah lega setelah menyelesaikan semua kewajiban dan kepentingan dan urusannya, seperti itu. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairu yaf'alun, sebagaimana hal ini terjadi kepada sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat-sahabat yang lain, yang ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah mendengar bahwa di belahan daerah sana itu ada seseorang yang pernah mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang tidak pernah didapatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, saking semangatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk mendapatkan hadis yang mungkin orang ini punya, orang ini pernah mendengar dari Rasulullah SAW langsung, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak pernah mendengarnya. Saking kepinginnya Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengarkan satu hadis tersebut, Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai rela datang ke rumahnya orang tersebut, sahabat tersebut. Bahkan beliau sampai tiduran di depan pintu sahabat tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai merelakan diri beliau untuk tidur di atas sorban beliau, bahkan sampai beliau terkena hempasan angin campur dengan tanah, pasir, debu dan lain-lain. Kemudian akhirnya ketika orang sahabat ini keluar dari rumah, kaget melihat di depan pintu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau berkata, "Ya benar Rasulullah majabik." Wahai sepupunya Rasulullah SAW, apa yang bikin kamu sampai seperti ini di depan pintu saya? Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Kalau kamu seandainya kamu butuh sesuatu, kamu tinggal ngirim pesan sama saya. Maksudnya kamu tinggal ngabarin saya, ngirim utusan, saya mendatangi engkau. Ngapain antum repot-repot seperti ini? Kemudian apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Menunjukkan akan keluasan ilmu beliau, bahwa
ilmu yang harus kita datangin, bukan ilmu yang mendatangi kita. Kemudian akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, ana haqqun atik, saya lebih berhak untuk mendatangi inti. Saya kepingin menanyakan inti akan suatu hadis yang mungkin saya nggak dengar. Nah, pada akhirnya kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Ini menunjukkan apa? Syahidnya di mana? Menunjukkan bahwa bagaimana kesabaran seorang murid, siapapun gurunya, walaupun gurunya mungkin lebih rendah dari kita dari segi martabat, lebih muda, tapi sudah hubungan antara guru dan murid itu adalah hubungan yang sangat sakral sekali. Artinya seorang murid harus menjaga akhlak di depan gurunya kalau ingin mencari ilmu, kalau ingin mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu dari gurunya. Bahkan sampai harus rela menunggu gurunya sampai gurunya benar-benar selesai dari urusannya, atau bahkan kalau bisa menunggu, bersabar menunggu di depan pintu. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.